Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu izinkan kami membuka masker. Kami tadi sudah mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, dan tentunya kita di IKIP Bojonegoro ini sudah divaksin bukan hanya 2 kali, justru kita divaksin 3 kali. Alhamdulillah hari ini sahabat-sahabat semua kita bisa berjumpa kembali di Podcast IKIP Bojonegoro edisi Ramadan. Untuk edisi kali ini, edisi perdana, kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, ya, Bapak Wakil Rektor 1 IKIP Bojonegoro, Bapak Ali Mujahidin MM. Tepuk tangannya dong. Baik, apa kabar Pak Ali? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar Pak Ali? Alhamdulillah belum bolong. Belum bolong. Perlu diketahui sahabat-sahabat semua, hari ini kita akan podcast Ramadan, ya, podcast Ramadan. Kita akan berdiskusi mengenai perihal tentang puasa, tentang Ramadan dan seputarnya. Dan juga sahabat-sahabat jika ingin berpartisipasi dapat menuliskan di kolom komentar di channel YouTube kami. Hey. Pak Ali, mungkin Pak Ali kan sudah banyak pengalamannya ya Pak ya mengenai puasa ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Ali, apa yang berkesan dari puasa yang selama ini Pak Ali alami bertahun-tahun, apa yang menjadi berkesan Pak Ali? Baik, terima kasih Pak Goni. Mas Goni atau Pak Goni? Boleh Mas, boleh Pak. Oh, boleh Mas, Mbak nggak boleh ya. Terima kasih Pak Goni, bahwa kita hari ini sudah memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Pasti ini adalah merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim sedunia. Di bulan inilah banyak obral, di bulan inilah kita banyak diskon dari Allah Subhanahu wa taala tentang pahala-pahala yang diberikan kepada kita. Nah, untuk mengenai bulan Ramadan yang berkesan, sebenarnya hampir semuanya itu berkesan ya. Tapi ada sebuah kesan itu ketika waktu kecil, ketika kita pertama kali berpuasa, ya, berpuasa pasti akan terlalu terkesan di ingatan kita. Kita diajari oleh orang tua kita bagaimana berpuasa mulai dari kecil. Kita berpuasa duhur setengah hari, kemudian puasa sampai maghrib, ya. Dari setengah hari kemudian sampai maghrib. Lah itu merupakan kesan kita tersendiri. Sebenarnya dulu itu saya pernah mulai kelas berapa? 2 atau 3, saya ingat saya itu udah mulai puasa maghrib itu ya. Puasa maghrib ya, walaupun itu masih dalam tahap pembelajaran. Nah, ketika godaan terbesar waktu kecil itu ya ketika siang kayak gini. Ya, siang-siang kayak gini itu habis sholat duhur itu kadang-kadang kita main dengan teman-teman tiba-tiba ke kamar mandi untuk pura-pura wudhu gitu kan. Sambil wudhu minum air. Ya, sambil wudhu minum air tuh rasanya tenggorokan lega ada gitu. Ya kita pura-pura wudhu biar gak ketahuan orang tua dan lain sebagainya ya. Kita alami itu semuanya karena itu masa pembelajaran kita untuk berpuasa gitu. Ya, semakin dewasa, semakin besar, semakin ini ya pasti kita tahu puasa itu untuk apa, kemudian bagaimana kita melaksanakannya, bagaimana kita melaksanakan agar tidak hanya lapar saja, tapi puasa segalanya, puasa hawa nafsu dan lain sebagainya. Nah, itulah memang yang diinginkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa itu melalui proses-proses seperti itu yang diinginkan oleh Allah, itu yang saya ketahui gitu. Itu menarik sekali Pak Ali tadi kejadian waktu kecil itu. Selain itu mungkin ada pengalaman lagi Pak Ali. Mungkin waktu Pak Ali ini kan juga perlu kami informasikan ya sahabat-sahabat ya. Selain Pak Ali ini juga akademisi, juga dulu itu alumni pondok Pak Ali ya. Kalau tidak salah di Tebu Ireng. Mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalamannya waktu di pondok itu, puasanya seperti apa Pak Ali? Ketika dulu saya SMP itu di pondok Tebu Ireng ya, itu pernah satu kali saya itu mungkin nakal ya, kalau kategori nakal itu. Nakal aja jadi WR1 kali.
Nakal itu dalam artian begini, ketika itu kita sekolah, kemudian nggak tahu waktu itu tuh ujian atau apa sehingga pulang cepat, itu ya. Pulang jam 9 atau jam 10. Kemudian ada setan itu menggoda saya. Teman-teman itu menggoda Kok saya tahu gitu setan loh. yang menggoda, Nah, Wali? itu Itu teman dari menggoda mana? saya gitu. Temennya berarti setan itu. Mau ikut gak kemana, ke warung nanti saya traktir. Waduh, Oh. ini rezeki kan. Rezeki nggak datang 2 kali lagi. Ya udah saya ikut aja gitu. Ikut ke warung, warung ditutup itu dengan Iya, kain. iya. Tapi habis itu kayak merasa menyesal banget itu loh, menyesal. Aduh, saya itu udah santri, udah mondok. Kemudian diajak kayak gini aja kok tertarik gitu kan. Kok receh banget ya iman saya gitu, receh banget gitu kan. Kok tertarik dan lain sebagainya. Habis itu yang kedua saya menyesalnya adalah saya tidak merasakan, kalau kita puasa itu merasakan ketika berbuka itu nikmat sekali kan. Iya, Nikmat sekali. betul. Kita dengar adzan maghrib yang biasanya cuek itu ketika bulan puasa itu Tegukan kan. pertama itu luar pertama itu, biasa ya. ya. Heeh. Nah itu merupakan nikmat yang saya tinggalkan pada saat itu, ya saya menyesal sekali. Habis itu saya adalah kalau bisa saya harus puasa dari sahur sampai dengan buka puasa nanti. Jadi nggak ada godaan-godaan itu saya singkirkan dalam keadaan apapun gitu. Kalau itu Pak Ali, ketika puasa itu kan banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Nah, mungkin menurut Pak Ali sendiri pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa kita ambil ketika kita melaksanakan puasa itu, Pak Ali? Oke. Ketika kita berpuasa, ketika Allah itu menyuruh suatu hal, perintah, pasti di balik itu ada makna. Di balik itu ada hikmah, di balik itu ada pelajaran. Nah, puasa ini menurut saya pelajaran yang pertama adalah kita akan merasakan apa yang tidak dirasakan, apa yang telah dirasakan oleh orang lain. Iya. Ya, mungkin kita secara ekonomi, secara materi bisa makan setiap hari. Iya, betul. Tapi saudara-saudara kita ada yang tidak bisa makan setiap hari. Iya. Ada yang makannya ya seminggu sekali dan lain sebagainya. Nah, itu kita merasakan apa yang kita rasakan. Tapi kadang-kadang kalau kita berbuka itu kalap. Ya kan? Iya, makanya itu Pak Ali, kan konteks menahan diri. Menahan diri itu Hanya dari sahur sampai buka aja ya. Bukanya kayak balas dendam itu Balas menahan dendam, dirinya di ya. mana kan gitu. Nah, makanya itu makna puasa itu kan menahan itu bukan hanya menahan dari awal dari sahur sampai buka saja, tapi sebenarnya menahan sampai nanti 30 hari. Betul. Kemudian setelah 30 hari itu diharapkan oleh Allah itu adalah kita bisa mengikutinya. Iya. Bisa mengikutinya seperti itu. Iya. Tapi kita kan kadang-kadang masih punya nafsu, ya kan. Dan mengendalikan hawa nafsu itulah yang susah. Betul. Kan. Jadi kayak seperti halnya kita itu balas dendam ya. Balas dendam. Kadang itu masih ada hidangan, itu ada es, masih ada kolak, terus ada bubur, ada apa. Seolah-olah semua hidangan itu akan kita habiskan dalam satu waktu. Ya, nah, itu bagaimana Pak itu? Ya, makanya itu kita sebagai orang muslim pasti kita harus menahan. Kalau kita masih kecil oke lah seperti itu ya. Tapi ketika kita sudah besar kayak gini, apakah kita akan seperti itu? Pasti kan kita tahu porsi perut kita itu berapa sih gitu ya. Porsi ini perut kita berapa dan sebagainya. Gitu. Jadi kita bisa menahan lah. Kadang-kadang saya juga gitu, pingin kan kalau siang pingin ini gitu. Karena kalau kita kembangkan lagi kan seperti ini, puasa itu kan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus ya Pak Ali, kita juga menahan yang lain lah. Yang paling agak susah kita tahan kan ghibah. Ghibah itu kan betul, itu tidak membatalkan puasa, tapi kan istilahnya sahabat ya, mengurangi pahala atau menggugurkan pahalanya. Kita hanya puasa itu hanya dapat lapar dan hausnya, tetapi pahalanya tidak dapat. Lah ghibah ini Pak Ali, itu bagaimana kita kemudian mencegahnya, itu seperti apa? Makanya bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Di situ ada obral pahala, ada diskon dari Allah ya. Dengan harapan adalah kita menghindari hal-hal tersebut. Sehingga setiap hari kita itu membaca Al-Qur'an, tadarusan. Sehingga kalau kita sudah berfokus pada tadarusan, pada ibadah atau hal-hal yang kita gunakan cara manfaat,
bekerja dan lain sebagainya itu akan terhindar dari gibah. Adanya gibah itu kan karena kadang-kadang karena waktu kosong. Waktu Ya kan? kosong, betul. Waktu kosong kemudian kita ngobrol-ngobrol, ngopi kemudian masuk ke gibah itulah. Untuk menghindari waktu kosong itulah kita menyibukkan diri sehingga akan terhindar dari gibah tersebut. Ya, betul. Kadang juga seperti ini wes kita biasanya sahabat-sahabat kan kayak gitu juga ya. Kita gibahnya nggak siang kita malam hari. Habis nanti saya jarpi habis tarawih ya seperti itu. Kalau siang ada band terus kemudian seperti itu. Nah, ada pengaruhnya enggak Pak Ali kita misalkan mengalihkan? Kan tadi Pak Ali mengatakan puasa itu menahan sebulan penuh baik itu siang maupun malam. Jadi kalau gibah malam hari itu apakah juga ada pengaruhnya dengan puasa kita Pak Ali? Sebenarnya pada bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan kan gibah itu sudah pengaruh dalam diri kita. Ya, atadaruna mal gibah gitu kan, itu kan sabda Rasul gitu kan. Allah wa rasulu alam. Jadi Allah dan Rasul alam kemudian diceritakan di situ gibah itu adalah seperti memakan bangkai saudaranya kita karena membicarakan orang di belakang. Itu sebenarnya sudah nggak boleh. Walaupun bukan bulan puasa itu udah nggak boleh, apalagi di bulan puasa tersebut. Nah, bulan puasa ini selain pada menahan juga kita melatih diri untuk menahan itu. Diharapkan adalah nanti setelah bulan puasa itu tidak dilaksanakan kembali. Iya betul, gitu. betul. Jadi gitu ya sahabat ya, meskipun gibah itu pada malam hari itu juga tidak diperbolehkan ya Pak Ali ya, tidak diperbolehkan. Jangan kemudian siangnya udah nggak gibah, nanti kita malam hari ya besti gitu kita gibah semacam itu. Jadi tetap aja gibah itu merupakan ya gibah. Tadi juga Pak Ali mengatakan bahwa salah satu hal yang mungkin menghindarkan kita dari sifat-sifat seperti itu adalah aktivitas. Konteksnya gini Pak Ali. Kadang kan kita puasa itu lemas, lesu dan sebagainya. Nah, apakah kalau kita puasa hanya tidur saja itu bagaimana? Kadang tidur itu dari pagi. Nah, itu sahabat-sahabat ya biasanya tidur dari pagi nanti bangun sampai nanti sore hari lah. Itu konteksnya bagaimana? Kita puasa dengan tetap menjalankan aktivitas. Tentunya juga ya ini tadi untuk informasi saja ya bahwa Pak Ali ini baru selesai rapat, bahkan tadi saya telepon itu masih rapat di ruang rapat dengan Bu Kabir itu tadi. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ali konteks puasa tanpa meninggalkan aktivitas yang sehari-hari kita lakukan. Kita berpuasa itu diharapkan tidak meninggalkan aktivitas. Aktivitas sehari-hari otomatis aktivitas yang positif ya. Betul. Aktivitas yang positif seperti bekerja dan lain sebagainya. Karena bekerja itu juga ibadah. Ya. Bekerja itu ibadah. Bekerja untuk mencari nafkah untuk istri dan untuk anak itu merupakan perjuangan juga. Nah, sehingga diharapkan adalah ketika berpuasa itu tetap berjalan. Tetap berjalan. Nah, bagaimana menjalaninya? Ya porsi kita masing-masing yang tahu kan, individu kita masing-masing yang tahu kita kuat atau tidak untuk menjalani. Tapi saya kira semuanya kuat, kecuali untuk pekerja-pekerja yang kasar dan lain sebagainya, itu mungkin dia tahu porsinya masing-masing gitu kan. Nah, saya kira itu aktivitas dan puasa itu nggak ada halangan. Ya, puasa itu bukan halangan untuk beraktivitas. Puasa bukan halangan untuk beraktivitas. Puasa itu bukan halangan untuk beraktivitas. Puasa itu karena puasa itu menuju hal yang positif, maka aktivitas juga untuk menuju hal yang positif juga. Sehingga untuk menghalangi hal-hal yang negatif gitu. Artinya bukan halangan aktivitas yang positif, tapi menjadi halangan hal-hal yang negatif. Ya, hal-hal negatif itu bukan hanya untuk puasa saja, di luar bulan puasa pun tetap kita hindari hal-hal yang negatif gitu. Aktivitas-aktivitas yang negatif. Seperti itu. Sebenarnya kan tidak ada alasan untuk kita malas-malasan ya Pak Ali. Iya, puasa tidak ada itu. alasan sebenarnya. Nah, yang biasanya teman-teman puasa kita tidak kita fokus ibadah saja, tidak fokus yang lain. Nah, itu seperti apa? Ada ungkapan seperti itu. Puasa memang Allah itu memberikan obral atau memberikan diskon pahala ya, obral pahala kepada kita berkali-kali lipat gitu ya. Tapi sebenarnya ibadah itu kan bukan hanya ibadah mahdhoh gitu kan.
baca Al-Qur'an, sholat, itu kan ibadah madhoh. Madhoh. Sebenarnya ibadah ghairu madhoh ini juga penting, ibadah sosial ya kan. Bekerja, kemudian kita bersilaturahmi dengan orang lain, kemudian juga menyantuni anak yatim seperti itu dan lain sebagainya. Itu juga merupakan ibadah sosial, ibadah ghairu madhoh, dan itu memang dianjurkan oleh Allah. Karena itu muamalah manusia dengan manusia. Kalau ibadah madhoh tadi adalah muamalah manusia dengan Allah. Nah, itu harus balance, walaupun bukan bulan Ramadan, itu harus balance, harus seimbang. Harus seimbang. Jadi ibadah madhonya jalan, ibadah sosialnya jalan. Ibadah madhoh jalan, jalan, ibadah sosialnya nggak jalan, itu juga nggak baik. Di hadapan Allah itu nggak baik, gitu kan? Karena menyingkirkan jiwa-jiwa sosial kita terhadap orang lain. Jadi kita singkirkan, ada orang kelaparan kita biarkan, penting saya udah beribadah, itu juga nggak baik. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah juga dengan manusia itu tetap berjalan. Apalagi dengan bulan puasa ya Pak. Iya, apalagi dengan bulan puasa seperti ini, itu maka akan meningkat pahalanya. Gitu. Baik sahabat-sahabat, itu ya sahabat-sahabat ya, harusnya sahabat-sahabat juga di bulan puasa ini lebih semangat lagi harusnya. Lebih semangat dalam puasa itu bukan menghalangi kita untuk tidak produktif. Puasa harus produktif seperti itu. Betul sekali Pak. Termasuk apapun sektor atau pekerjaan yang sahabat-sahabat lakukan, puasa itu harus produktif. Lantas gini Pak Ali, sebenarnya ini yang menjadi goal kita. Makna puasa yang lebih dalam itu apa sebenarnya Pak Ali, yang versinya Pak Ali itu? Oke. Makna puasa bagi saya itu adalah, karena sudah firman Allah dalam surah Al-Baqarah itu adalah la'allakum tattaqun, itu agar menjadi orang yang bertakwa. Itu goalnya. Untuk outputnya adalah orang yang bertakwa. Inputnya adalah kita sebagai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kita yang beriman. Nah, untuk menjadi orang beriman, untuk menjadi orang yang bertakwa ini kan perlu proses. Prosesnya itu ya menahan, prosesnya kita ya latihan, prosesnya kita ya banyak di situ dalamnya. Iya betul. Ya, terutama untuk menahan segala hal, menahan hawa nafsu, menahan tidak makan, menahan tidak minum, itu kan. Dengan harapan adalah dengan penahan tadi kita bisa yang diharapkan Allah, yaitu menjadi orang yang bertakwa tadi. Dengan harapan kalau selesai puasa tadi kita menjadi orang yang bertakwa, kemudian di bulan Syawal kita menyambut kemenangan. Nah, menyambut kemenangan ini tetap menjadi orang yang bertakwa. Sampai 1 tahun 2 tahun jadi orang bertakwa sampai di akhir hayat nanti. Itu yang diharapkan oleh Allah. Jadi goalnya sebenarnya setelah Syawal itu kita harus ada peningkatan ya Pak. Iya, ada peningkatan. Bukan kembali malah drop. Bukan. Biasanya kan gitu poso dikencengi, kok bautnya dikendoni. Bautnya dikendoni, atau bautnya malah kekencengan dol. Iya. Dol akhirnya gak kenceng-kenceng. Puasa gak kenceng-kenceng lagi ya. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu kalau sebenarnya definisi takwa itu seperti apa sih Pak Ali? Takwa kan secara harfiah itu kan menahan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu kan cara bahasa. Dari ini kan sebenarnya maknanya ini sudah dalam. Betul. Ya. Menjauhi larangan Allah, otomatis kita dilatih di bulan Ramadan untuk menahan. Jauhilah yang tidak diridhai Allah, jauhilah yang menjadi larangan Allah tadi. Nah, sehingga dengan latihan di bulan Ramadan ini diharapkan di bulan Syawal dan seterusnya itu adalah kita sudah mampu untuk menjauhi dari larangan-larangan Allah tersebut. Mampu menjauhi dari larangan-larangan. Jadi seperti itu. Memang kalau di Syawal itu kita kembali lagi masih seperti yang dulu itu belum la'allakum tattaqun. Ya, belum la'allakum tattaqun. Jadi outputnya itu nggak tercapai sampai tattaqun tadi. Seperti halnya bisa kita artikan puasa itu adalah tempat belajar ya Pak ya, penggeblengan ya Pak ya. Betul sekali. Itu sahabat-sahabat, mungkin sahabat-sahabat punya makna tersendiri dari puasa, bisa dituliskan di kolom komentar channel YouTube kami ya sahabat ya. Bisa channel YouTube-nya apa ya Pak ya? Channel YouTube-nya IKIP Bojonegoro Official ya. Bisa di like, subscribe, dan kalau ada yang baik bisa dibagikan. Iya.
Jangan lupa ya like, subscribe. Ya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Jadi acara ini juga didukung penuh oleh IKIP Bojonegoro, kampus terdepan dalam pendidikan, leading in education, dan juga IKIP jargonnya gimana? IKIP siap. Ya ora apa-apa nung iklan sithik-sithik. Kita santai saja. Itu ya. Okay. Terus kemudian ini Pak Ali, apa yang menjadi rekomendasi kita semua untuk puasa ini supaya tadi bagaimana kita menjalankannya dengan baik dan harapannya kita menjadi la'allakum tattaqun itu tadi. Apa yang harus kita lakukan? Rekomendasi apa untuk sahabat-sahabat di rumah, dan mungkin untuk kalau konteksnya adalah mahasiswa IKIP bisa kita secara skup kecil, skup besarnya adalah sahabat-sahabat semua yang mendengarkan atau melihat channel YouTube kali ini. Oke. Silakan Pak Ali rekomendasinya. Oke, untuk kita menjadi la'alakum tattaqun tadi, menjadi orang yang bertakwa, kita terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka kita harus bisa memanage waktu kan. Dalam 1 bulan ini kita mau ngapain? Jadi ada activity plan, jadi ada perencana aktivitas kita. Itu cara teknis ya, teknis kecil seperti itu. Jadi activities plan, ada target-target yang harus kita penuhi. Contoh, bulan Ramadan ini saya harus khatam 3 kali. Ya. Dengan begitu kan kita target 1 hari berapa? 1 hari berapa juz? 1 hari berapa juz? 1 hari berapa juz? Nah, dengan adanya target itu kan kita harus mencapai target. Mencapai target tersebut yang kita targetkan sendiri, otomatis kita akan melupakan hal-hal yang dijauhi larangan-larangan tadi. Seperti ghibah tadi, nggak ada waktu, saya mau tadarus dulu. Ini belum nyampe target nih. Ya. Ketika udah nyampe target, aku mau cek Quran tadi kok ghibah bariki kan. Nah, akhirnya ada imbasnya seperti itu. Nah, sehingga ketika kita punya target yang akan kita capai, insya Allah target itu menuju kebaikan yang insya Allah telah menjadi la'alakum tattaqun tadi. Ya. Terima kasih pemaparannya Pak Ali. Sama-sama Pak siang Goni. hari ini. Mudah-mudahan Luar bermanfaat biasa. ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua di rumah, untuk mahasiswa IKIP Bojonegoro. Semoga kita bersama-sama meraih apa yang namanya kemenangan. Dan kemenangan itu tadi adalah la'alakum tattaqun. Terima kasih podcast Ramadan kali ini yang hari ini alhamdulillah narasumbernya adalah Bapak Ali Mujahidin MM, Bapak Wakil Rektor 1 IKIP Bojonegoro. Terima kasih atas kedatangannya dan partisipasinya. Sama-sama. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Apabila ada perspektif yang lain, sekali lagi monggo silahkan ditulis di kolom komentar, dan bagaimana pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat semua dalam menjalankan ibadah puasa. Saya Abdul Ghani Asror, host magang di Podcam ini, edisi Ramadan ini. Saya masih magang ini ya. Terima kasih atas partisipasinya, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Pak.